Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat dari karunia yang mana kita bisa berkumpul di ruangan Korwil, Kecamatan Kota Baru, dalam acara pengibasan oleh 14 yang akan kita ikuti. Salawat kemudian salam tidak lupa pula kita panjatkan kita kirimkan kepada Nabi kita yang ini Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua IGTK Kecamatan, yang sama-sama kita hormati pengurus IGTK Kecamatan Kota Baru, yang sama-sama kita hormati Majelis Guru TK Kecamatan Kota Baru. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata terima. Yang pertama acara pembukaan yang sedang berlangsung. Untuk acara yang selanjutnya atau acara yang kedua, acara inti itu adalah acara penimbasan modul 14 seminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sesuai modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari Kecamatan Kota Baru, Ibu Desi Sesmita. Kepada Ibu Desi Sesmita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Korwil pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjurkan kepada arwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyaknya kita bersalawat kepada Nabi kita, semoga ada perjalanan kita pada Rasul semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ibu Pengurus IGTK Kecamatan Kota Baru, yang sama-sama kami hormati untuk kepala sekolah dan majelis guru yang telah meluangkan dan sempat hadir pada acara hari ini. Baiklah, saya di sini mendapat tugas dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Damasraya. Di sini tugas saya yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Damasraya. Kami di sini mempelajari modul, ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Pada modul 1.4 ini kami disuruh melaksanakan penimbasan budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah dan telah kami pelajari selama mengikuti guru penggerak, dan kami limbahkan pula di komunitas praktisi yakni IGTK Ikatan Guru TK Kecamatan Kota Baru. Perkenalkan, nama saya Ibu-Ibu, Ibu-Ibu tidak asing lagi, nama saya Ibu-Ibu, nama saya Ibu Desi Sesmita, saya calon guru penggerak angkatan 6, saya bertugas di TK Aisyah Padang Lingkungan Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya akan mengenalkan kepada ibu-ibu semua tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah
Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan karakter-karakter baik yang dilakukan oleh guru dan murid di sekolah. Yang melatar belakang budaya positif di sini adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Kebutuhan suasana positif akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Jadi di sini budaya positif yang melatar belakangi yaitu adanya suasana positif di lingkungan sekolah kita, baik yang dilakukan oleh murid maupun dilakukan oleh guru dan warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita. Pengertian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya positif tadi, ibu-ibu, di sini kita harus melakukan disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin positif tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Jadi untuk melakukan disiplin positif ini ibu-ibu memang dari hati kita, dari hati guru, dari hati murid, sehingga akan terjadilah disiplin positif di sekolah kita. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai kebajikan pada profil belajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu semuanya apa itu nilai-nilai kebajikan pada profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Di sini di dalam profil belajar Pancasila saya tidak akan menjelaskan. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah belajar dari IKM atau platform Merdeka Belajar yang sudah ada pada ibu-ibu sebelumnya, ibu. Langkah-langkah untuk mewujudkan disiplin positif. Terlebih dahulu kita yaitu membentuk keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu kita bentuk bersama dengan anak murid bersama guru-gurunya membentuk keyakinan kelas. Jadi setiap kelas harus mempunyai keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi kalau kita membuat bersama-sama, sudah kita buat bersama-sama, kita sepakati dan kita taati apa yang kita buat tersebut. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini contohnya, umpamanya kita kan dalam anak-anak TK. Jadi tidak usahlah kita membuat dalam apa tadi langkah-langkah dalam mewujudkan disiplin positif. Pertama yaitu membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita bentuk bersama-sama, kita bermusyawarah anak dengan guru. Jadi kalau keyakinan kelas sudah kita bikin bersama-sama, berarti semua anggota baik murid, baik guru yang ada di kelas tersebut, dia akan
dibuatnya. Dalam mendidik keyakinan kelas, kita tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang, karena kita bersama anak-anak TK. Maupun kalau anak-anak TK dia pikirannya belum sampai kepada apa yang kita maksud atau kita tunjukkan. Contohnya, kita bikin di sini anak tidak boleh ribut, kemudian bertanggung jawab, kemudian menyayangi teman. Jadi kalau anak TK kita beri kata-kata seperti itu, tidak boleh ribut, otomatis dia sudah paham dalam otaknya kalau kita dalam belajar tidak boleh ribut. Kemudian bertanggung jawab. Jadi anak di sini otomatis dia bekerja, dia harus mengembalikan peralatannya peralatan yang digunakan dalam pembelajaran harus dikembalikan kepada tempatnya. Itulah yang disebut dengan bertanggung jawab. Kemudian menyayangi teman. Anak-anak di sini dia tidak ada yang usil-usil sama temannya, mengganggu sama temannya. Jika ada kawannya yang mengganggu temannya, dia akan otomatis menyebutkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama. Keyakinan kelas tadi merupakan kebutuhan dasar dari kelas kita. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tersebut kita memerlukan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima untuk mewujudkan keyakinan kelas tersebut berarti kita harus memakai 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tersebut harus kita wujudkan dalam mewujudkan keyakinan kelas tersebut ya ibu-ibu. Jadi di sini untuk mewujudkan keyakinan kelas tersebut kita perlu yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini yaitu penghukum. Biasanya selama ini kita umpamanya kita ambil contoh ya ibu-ibu, bagi anak-anak yang terlambat pasti kita suruh, nah kamu sekarang terlambat, jadi kalau kamu terlambat ibu beri sanksi ya, ibu beri hukuman ya, hukumannya memberi sampah. Jadi di situ kita tidak boleh seperti itu ya ibu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Rasa bersalah di sini yaitu kadang-kadang kita kepada anak, nah kenapa kamu tidak mau belajar? Apakah kamu tidak merasa kasihan kepada orang tuamu yang telah bersamanya mencari uang? Jadi kita tidak boleh memberikan kata-kata tersebut kepada anak, itu akan merasa merasa bersalah sebab kita memberikan kata-kata seperti itu. Jadi untuk itu janganlah dikatakan kata-kata yang membuat rasa bersalah tersebut. Kemudian posisi guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman di sini yaitu ibu guru kan selalu dekat sama anak-anak. Kadang kalau teman posisi teman di sini anak-anak tersebut dia kurang menghargai kita sebagai gurunya. Umpamanya tidak memakai sepatu ke sekolah. Jadi karena posisi kontrol yang kita ambil sebagai teman di sini, anak tersebut merasa cuek saja karena guru itu adalah teman dia. Jadi dia tidak merasa hormat kepada kita itu kurang. Jadi keempat yaitu memantau. Jadi bu guru memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak. Jika anak ini melakukan kesalahan, bu guru cuma, nah kenapa kamu tidak memakai sepatu? Jadi kalau kamu tidak memakai sepatu, apa akibatnya? Bagaimana jadinya? Jadi kita tidak boleh seperti itu ya ibu. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Manajer ini yaitu posisi kontrol yang sangat baik kita laksanakan di sekolah kita atau di organisasi. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, kita memerlukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 macam tiga sisi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan
ibu guru juga dulu pernah melakukan hal yang seperti ini. Nah, tapi kita ketika anak melakukan kesalahan tersebut, jadi kita menanyakan kepada mereka apa alasannya dia berbuat salah. Kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan tersendiri, yaitu untuk membentuk kebutuhan dasar. Kalimat yang kita ucapkan kepada anak jika kita anak tersebut melakukan kesalahan, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk lagi dari ini kemudian kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan hal itu.